أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka kaliman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alamin bersama guru Anda kita dengan tema riba, ancaman tersembunyi yang menghancurkan. Kepada Al Ustaz Indra Firmansyah kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan Kak Irgi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu takdir yang kita duga takdir baik ataupun yang kita tuduh takdir buruk. Ya, jadi jangan berprasangka buruk kepada Allah. Semua harus kita semua harus terus kita sikapi dengan prasangka baik. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang kedua mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang pertama, apa kabar ayah bunda yang ada di Zoom? Insya Allah hari ini kita bisa berdiskusi kembali membahas tentang riba, ya, ancaman yang menghancurkan, ancaman tersembunyi yang menghancurkan. Ini yang perlu kita pelajari. Dan ancaman tersembunyi yang menghancurkan ini ayat Quran ya. Saya nggak tahu tim membuat judul apakah pakai dalil Quran. Padahal ini memang dalil Quran Kang Irki ya. Ya. Dalil Quran yang akan kita pelajari. Ayah bunda, balik lagi saya akan mengingatkan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ya'ti zamanan ya. Ya'ti alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu waktu. Ya, satu waktu yaquluna riba, yang mayoritas manusia memakan riba. Faman lam yakulhu, barang siapa yang berjuang untuk tidak memakan riba, ya, asobahu minal bubarihi, dia tetap kena debu-debu ribanya. Saya pikir dan para ulama juga bersepakat kalau hari ini zaman sekarang adalah zaman yang hampir semua aspek kena riba. Ya, hampir semua aspek kena riba. Kita menghindari riba tetap kena debu ribanya. Ya, meskipun kita menghindari riba tetap kena debu ribanya. Yang hari ini nggak mau pakai riba tetap terpaksa harus punya riba. Terpaksa harus punya riba. Misalnya asuransi yang katanya dari pemerintah, ya kan? Itu juga kan riba sebetulnya ya. Jadi hati-hati ya, kita harus mempelajari semuanya supaya kita bisa selamat dari cengkeraman riba. Arisan yang hari ini masih main arisan ya, lalu dijelaskan masih aja ngotot pengen arisan gitu ya. Belum lagi kalau kredit-kredit tuh ya, kredit-kredit kelilingnya, entar kreditin panci, pisau, ya, penggorengan, kredit baju, hati-hati tuh caranya salah bisa jadi riba. Ya, kredit suami nggak ada ya Bu ya. Ada yang nyeletuk di sini kredit suami ya. Ya Bu. Nah, yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah besarnya dosa riba. Rasulullah berkata, satu dirham riba yang dimakan seseorang
Ya, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang. 1 dirham itu berarti sedikit ya, karena dirham itu pakainya perak. Jadi kalau 1 dirham mungkin cuma berapa puluh ribu aja nilainya. Ya, Rasulullah bilang 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu adalah riba, maka dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Ya, padahal nilainya kecil, hanya 1 dirham. 1 dirham itu sedikit, ya nggak nyampe ratusan ribu, puluhan ribu aja. Kayaknya 50 ribu nggak nyampe. Ada yang tahu harga perak berapa per gram sekarang? Harga perak kayaknya paling 1 gram cuma 10 ribu, ya 4.300-an. Oh iya, kata Kang Irgi 4.300-an. 1 dirham apa 1 gram perak, Kang Irgi? 1 dirham nilainya cuma 4.300 rupiah. Orang yang makan riba nilainya 4.300 rupiah, itu dosanya sama dengan berzina sebanyak 36 kali. Coba sekarang. Dan kita hari ini ngambil riba bukan 4.300 ya. Ada yang ada yang riba dalam bentuk satu mobil harganya ada yang 200 juta, 150 juta, coba bayangin. 200 juta dibagi 4.300, dibagi 5.000 lah. Ya, 50 juta aja, nggak usah banyak-banyak deh. 50 juta dibagi 5.000 rupiah. Berarti kan 50 ribu. 50 ribu kali 36 kali. Berapa tuh? 1,5 juta kali berzina dosanya, subhanallah. Nauzubillah min zalik. Inilah ngerinya dosa riba. Ya. Lalu Rasulullah juga bilang riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Ini hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ya. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa, sedangkan yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, jadi ayah bunda bahaya ya. Jadi yang perlu dipahami inilah dosa riba. Dan riba itu muncul karena dasarnya hutang. Kalau nggak ada hutang, insya Allah nggak ada riba. Kalau di muamalah ya. Jadi kalau mau menghindari riba, rumus utamanya sebetulnya iya menghindari hutang. Ya, hindari hutang itu tujuan apa? Itu apa cara utama terhindar dari riba adalah berhenti berhutang, kecuali darurat cuma buat makan. Makanya istinbat hukum, pengambilan hukum untuk hukum dain, hukum hutang itu ada 3. Manusia boleh berhutang jika 1, memang dia berniat bisa membayar, berniat untuk membayar. Yang kedua, manusia boleh berhutang kalau dia diduga mampu membayar. Ya. Yang ketiga, hutangnya hanya di area yang syar'i, area darurat. Ya. Hutang itu areanya di darurat. Darurat menurut Islam, ad-daruratu hiya ittirarul mulji'ul ladzi yuhsaminul halak. Nih, ini pengertian darurat menurut Islam. Apa? Kedaruratan adalah ittiror. Ittiror itu artinya keterpaksaan. Ya. Ittirarul mulji'ul ladzi yuhsa minhul halak. Keterpaksaan yang kalau kita tidak melakukan yuhsa minhul halak, mendatangkan kebinasaan. Ya Bu, kalau kita kredit mobil, enggak punya mobil, mati nggak kira-kira? Mati nggak Bu? Enggak mati. Berarti darurat nggak punya mobil? Enggak. Ya, jadi nggak perlu maksain kredit mobil, nggak perlu. Nggak punya rumah, ngontrak terus, mati apa nggak kira-kira? Enggak juga. Berarti sebetulnya kita nggak darurat harus punya rumah, benar nggak? Apalagi yang rencananya umroh bayar belakangan. Emang umroh darurat? Enggak juga, Bu. Ya, jadi Pak Padriansyah nggak usah umroh bayar belakangan ya Pak ya. Karena hutang itu sebetulnya syaratnya ketiga adalah untuk urusan syar'i, urusan kedaruratan. Rasulullah pernah berhutang karena apa? Buat makan. Dan dia menggadaikan baju besinya. Tuh. Jadi ayah bunda, kalau bukan urusan darurat, sebaiknya nggak usah berhutang. Itu rumus pertama sebetulnya. Menghindarkan diri dari riba, cara nomor satunya adalah menjauhi hutang. Karena riba muncul karena hutang. Arisan termasuk akad hutang. Makanya sebaiknya dihindari. Bukan
dihindari ya sebaiknya ya. Tuh, karena apa? Berpotensi mendatangkan hutang dan hutang berpotensi riba. Sekarang nih ada Bu Zalia yang udah tunjuk tangan. Bu Zalia biasanya ada di Surau Duta Munzalan. Ya, Qadarullah hari ini lagi nggak di duta, nggak lagi nggak di SDM nih Bu Zalia. Bu Zalia bisa pantau saya? Boleh baca surat Al-Baqarah. Surat apa Ustadz? Ngepres ya? Bentar, apa? Surat apa Iya, Ustadz? surat Al-Baqarah 275, Bu Zal. Ini mohon maaf ya, 275. saya pakai sinyal HP lumayan turun naik. Afwan Surat Ustadz. Al-Baqarah 275, silakan. Ya, Lagi nggak ke surau Ustadz, tadi kehujanan. alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah. kebaikan. Silakan Bu Zal, Ala ya. kulli hal insya Allah. Yang terbaik semua dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazakumullah khairan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Makasih Ustadz. Ya. Sama-sama Bu Zal, ya. Oke, ya. Ayah Bunda, orang yang makan riba itu akan berdirinya sama seperti orang yang kemasukan setan. Ya, seperti orang gila. Makanya saya sering lihat orang kalau kena riba, dikejar-kejar pinjol, kelakuannya kayak orang gila. Iya, iya betul. Saya pernah lihat orang yang gara-gara 10 juta pengen bunuh diri. Utang ke rentenir 10 juta pengen bunuh diri. Ini kan seperti orang kemasukan setan ya, seperti orang gila gitu ya. Ada orang yang hari ini terus hidup dengan sandiwara karena ternyata pinjolnya banyak. Seorang anak kena pinjol, ya. Dia ngakunya satu, satu, ternyata di belakangnya banyak. Kelakuannya udah kayak orang gila. Sampai bapaknya stres juga. Sampai akhirnya bapaknya lepas tangan, udah terserah lu kayak gitu ya. Tuh hati-hati ya. Kenapa orang-orang ini kena riba? Mereka mempersamakan jual beli dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi silakan berjual beli tapi jangan sampai ada akad riba di dalamnya. Ini yang harus diperhatikan. Jual beli bisa jadi riba itu cuma karena kesalahan akad, ya. Karena jual beli kredit boleh. Jual beli kredit itu boleh, yang tidak boleh riba. Jadi kalau mau jual beli dengan akad kredit atau dengan akad hutang, harus belajar dulu fikih muamalahnya nih, supaya jangan masuk ke area riba. Dan riba ini Allah bilang dihancurkan sama Allah. Ya. Barang siapa dapat hidayah, lalu dia berhenti dari riba, halal miliknya masa lalu. Makanya banyak orang yang nanya sama saya, Ustadz, saya dulu kerja di sini, di sini, di sini, saya punya tabungan begini, begini, begini. Ini setelah saya cairkan, saya baru tahu kalau ini riba, halal apa enggak. Kalau baru tobat sekarang, lalu uangnya dicairkan, halal miliknya yang masa lalu. Silakan. Ya, cuma ayatnya ada terusannya. Wa amruhu ilallah. Dan urusannya terserah Allah. Makanya saya menyarankan kalau tobat riba, jangan setengah-setengah. Harus totalitas. Kalau tobat riba, jangan nanggung-nanggung. Ya, karena ada ayatnya tuh wa amruhu ilallah dan urusannya terserah Allah. Yang namanya terserah Allah ini kan terserah ya maunya Allah ya. Mau Allah azab lagi. Ya, makanya saya sering melihat orang yang tobat riba, uang masa lalunya dipakai buat usaha. Kenapa usahanya dihancurkan sama Allah? Ada orang yang lain yang tobat dari riba, uang masa lalunya dipakai buat usaha dan usahanya diizinkan sama Allah berkembang.
Ya, jadi ada orang yang usahanya dihancurkan, ada orang yang usahanya dikembangkan. Kenapa? Karena bedanya jelas, beda tobatnya jelas. Yang satu tobatnya sekedarnya, yang satu tobatnya totalitas. Ya, jadi yang namanya tobat riba itu harus totalitas, jangan setengah-setengah. Saya sering bilang begini, tobat dari riba itu bukan seperti jalan ke Bogor naik tol. Begitu capek mampir ke rest area. Nanti kalau udah nggak capek lanjut lagi, nggak begitu. Tobat dari riba, begitu gagal di tengah jalan mundur lagi dari belakang. Bahkan bisa lebih parah lagi kondisinya. Ya. Nah ini juga yang sering terjadi nih. Kenapa kita tidak terhindar dari riba? Karena apa? Nggak, karena kita kalah sama omongan orang. Begitu kita nggak mau ikut arisan, kita kalah sama omongan warga. Takut dimusuhin. Pertanyaannya, lebih senang dimusuhin manusia, apa lebih senang dimusuhin Allah? Ayo, kita maunya nggak dimusuhin dua-duanya, betul nggak? Ya kan? Kita berusaha bagaimana berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan baik, supaya orang yang ikut riba juga berhenti riba. Sehingga kita punya hubungan baik ke Allah dan hubungan baik sama manusia. Niatnya begitu. Tapi kalau pilihannya cuma dua, pilih mana? Pilih hubungan baik sama Allah, apa hubungan baik sama manusia? Kalau terpaksa milih salah satu, ya jelas kita pilih hubungan baik sama Allah. Sama kayak Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pilihannya cuma dua, ya, di penjara atau berzina. Pilih mana? Di penjara. Itu pilihannya. Ya, kalau Kang Irgi udah nikah belum, Kang Irgi? Alhamdulillah udah Ustaz. Sudah ya. Oh, ya ada yang jomblo nggak di sini yang Sudah. belum nikah? Ya, kalau masih jomblo belum nikah, pilihannya jangan pilih nggak apa-apa deh, nggak ganteng, yang penting kaya. Lah kan kalau masih jomblo boleh punya pilihan, nggak apa-apa ganteng tapi kaya juga, gitu ya. Karena pilihannya banyak, ya kan. Tuh, oh, adminnya jomblo ternyata, ya kan. Jadi boleh pilih yang ganteng tapi kaya, karena pilihannya bebas kan. Tapi kalau pilihan kita terbatas antara taat kepada Allah atau dimusuhin dimusuhin manusia, antara dimusuhin Allah atau dimusuhin manusia, lebih baik pilih dimusuhin manusia. Clear ya. Dan ingat, Allah diterusin di ayatnya tadi, waman ada faulaika ashabun nar, dan barang siapa yang sudah tahu riba lalu mengulangi berbuat riba, maka Allah bilang apa? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya artinya apa? Nggak akan ada peluang pindah ke surga. Meskipun ada kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Meskipun semua umatku masuk surga. Nggak bisa kalau Allah bilang kekal, kekal. Mau nggak mau harus di stop. Ya. Ini ayat 275. Sekarang minta tolong Bu Sri Rahayu di Tulungagung. Baca surat Al-Baqarah ayat 276. Bu Sri Rahayu, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ya. Oke, terima kasih Bu Sri di Tulungagung. Ya. Lihat, ayah bunda. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah pakai katanya yamhaku. Yamhakullahu riba wa yurbis sodako. Yamhaku itu kata dasarnya mahako. Mahako itu artinya, gak apa-apa Bu Fri. Ya. Mahako itu artinya dihancurkan dengan cara ditumbuhkan dulu, baru dihancurkan kemudian. Ya, riba itu bukan dihancurkan dari awal. Orang yang makan riba ditumbuhkan dulu seakan-akan sukses, ya Bu ya. Itu namanya istilahnya mahako tuh artinya begitu. Ditumbuhkan dulu, begitu udah tinggi, besar, baru dihancurkan sama Allah. Makanya banyak orang gila. Banyak orang stres. Kenapa? Karena mahako ditumbuhkan dulu, begitu udah di puncak, dihancurkan sama Allah. Ya, ini bahayanya riba. Kenapa? Karena seakan-akan sukses dalam tanda semu kan? Makanya ini menghancurkan diam-diam, ya, dalam tersembunyi. Apa itu bencana yang diam-diam jadinya kan? Diam-diam menghancurkan. Jadi hati-hati kalau main riba,
lalu serasa ditumbuhkan sama Allah. Karena memang menghancurkan riba itu dengan cara ditumbuhkan dulu. Seakan-akan orang sukses dulu. Tuh. Makanya banyak orang yang hari ini ngomong ke saya nggak ada masalah tuh. Keluarga aman, ekonomi aman. Ya. Tuh. Ini belum nanti kita bahas areanya ke istidrojnya. Ya. Namanya yamhaku itu mahako kata dasarnya. Mahako artinya ditumbuhkan dulu, baru dihancurkan kemudian. Makanya nggak ada orang yang kena riba langsung rugi di hari pertama, nggak ada. Ada nggak? Orang baru ngeriba langsung susah? Nggak ada. Sukses dulu biasanya. Naik dulu tuh, merasa aman dulu ya Bu. Ya. Kenapa? Karena Allah pakainya yamhaku, mahaku. Ditumbuhkan dulu, baru dihancurkan kemudian. Dan lihat cara untuk menghindarkan riba. Lihat, yamhaqullahu riba wa yurbis sodaqah. Sebetulnya kalau mau tumbuh itu harus banyak sedekah. Jangan main riba. Riba itu dihancurkan. Ya. Kalau mau subur, mau tumbuh, banyak sedekah. Makanya hari ini kalau ada orang yang tobat riba tapi malas sedekah, pelit sedekah, ini nggak sesuai ayatnya. Orang yang meninggalkan riba harus rajin sedekah. Dan sedekah nggak melulu harus uang ya. Ustadz saya nggak punya duit, jadi saya nggak bisa sedekah. Kan sedekah bisa doa, bisa senyum, bisa tenaga, bisa menyingkirkan duri dari jalan. Ya silakan Kang Irgi kalau mau ke belakang dulu. Ya, jadi jangan pernah menyempitkan arti sedekah. Riba jalan, sedekah jalan gimana? Ya ini berarti STMJ. Ya, sholat terus maksiat jalan. Ya, Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 44 ya. Surat Al-Baqarah ayat 45. Maaf. Surat Al-Baqarah ayat wala talbisul haqqa bil batil. Surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 42 ya. 42. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi kalau sambil riba, sambil sedekah ya nggak bisa. Karena Allah bilang jangan mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Ya, inilah dia rumusnya mengerikannya riba. Karena riba sengaja Allah tumbuhkan lalu dihancurkan kemudian. Ya. Mirip dengan dalil istidraj ya. Ditumbuhkan dulu, dihancurkan kemudian. Dalil istidraj boleh Bu Siti Komaria di Kediri baca surat 6 ayat 44. Surat 6 ayat 44. Ya, betul Bu. Silakan Bu Siti. Terima kasih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 44. Ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Siti. Lihat, ini ayatnya jelas sekali ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Pada saat manusia melupakan peringatan, udah dikasih tahu tapi bodoh amat. Mengabaikan peringatan, udah dibilangin tapi bodoh amat ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka semua pintu-pintu kesenangan. Seakan-akan sukses. Dengan pakai riba seakan-akan sukses. Betul kata Ibu tadi yang tulis komentar. Seakan-akan sukses. Dan pada saat hatta idza farihu bima utu ya. Pada saat dia lagi happy-happynya, lagi merasa sukses-suksesnya. Oke? Allah bilang apa? Akhadnahum baghtatan. Allah turunkan azab yang baghtatan, mendadak.
Faidahum mublisun. Kemudian mereka merasa putus asa. Nah, ini dia istidrojnya, Bu. Jadi istidrojnya adalah lagi happy-happynya, lagi bahagia-bahagianya, dikasih azab yang mendadak. Lalu putus asa orangnya. Saya pernah lihat orang yang rugi riba 6 miliar ya Bu ya. Lalu bengong, akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa di Grogol. Bengong aja. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah pernah 2 kali ngelihat orang mati bunuh diri loncat dari gedung. Kalau Ibu pernah dengar gedung di Grand Indonesia, ya itu ada yang bunuh diri loncat dari lantai atas jatuh ke lobi. Saya waktu itu masih berkantor di Plaza Indonesia. Teman saya dulu pernah rugi karena main riba, loncat dari gedung BNI 46 yang di Duku Atas, sebelah-sebelahan juga sama Grand Indonesia ya. Tuh. Jadi dengan izin Allah 2 kali saya ngelihat orang yang bunuh diri karena riba. Saking ketakutannya loncat dari gedung. Coba. Dia pikir dengan mati selamat. Ternyata dengan mati urusannya makin banyak ya. Ayah bunda sekalian, satu hal yang perlu saya sampaikan. Boleh baca Ibu Entuk Nurdiana Tanggamus. Ibu Entuk Nurdiana di Tanggamus. Baca surat Al-Mu'minun. Surat 23. Ya. Surat 23 ayat 55 sampai 56. Oh, Ibu Endah pernah loncat dari gedung. Saya pun pernah alami. Oh, bukan maksudnya. Ya. Oh, tentang riba. Ya, saya pikir Ibu pernah loncat dari gedung. Surat 23 ayat 55 sampai 56. Ini harus jadi perhatian kita ya, supaya kita nggak menyandarkan kesuksesan kepada harta. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak. 22 sampai 23, dari 22 dulu, Bu. Oh, 22. Tadi 55. Maaf, 55. Surat 23 ayat 55 sampai 56 ya. Iya. Ya, diulang Bu, maaf diulang. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa ayat 56-nya kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Terima kasih Ustaz. Lihat Bu, ayatnya jelas ya Bu ya. Jangan pernah menyangka Allah memberikan harta yang banyak, Allah memberikan anak yang banyak, itu tanda Allah memberikan kebaikan. Allah bilang sendiri bukan, tidak. Jadi jangan pernah merasa, oh nggak ada masalah, kok anak saya baik-baik saja, sekolahnya baik-baik saja, nggak ada yang nakal. Harta kami, ekonomi kami baik-baik saja. Jangan bilang itu tanda kebaikan, bukan. Makanya jangan terlena sama orang yang hari ini kaya, keluarganya baik-baik saja. Belum tentu itu tanda kebaikan, belum tentu ya. Ya, kita kan selalu dalam hidup kan standarnya ke sana ya. Benar nggak? Ya kan? Lihat tuh dia enak hidupnya, makanya jadi pengusaha, jadi dokter, enak, kaya, ya kan? Surat 23 ayat 55 sampai 56. Jangan terlena dengan keindahan dunia yang ditampilkan. Itu cuma ujian bagi sebagian orang saja. Makanya Allah mengingatkan kita di surat 20 ayat 131. Boleh Pak Komar di Sidoarjo. Surat 20 ayat 131. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 131. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai sebagian bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Terima kasih Ustaz. Allah mengingatkan kita. Terima kasih Pak Omar. Allah mengingatkan kita, jangan tujukan pandangan kepada sebagian orang yang Allah kasih kelebihan harta dunia. Ya tuh. Ya, kita kan selalu ke situ ya. Mandangnya ke situ, enaknya hidupnya dia begitu, enaknya hidup dia begini, mobil kemana-mana, enak tinggal naik ya Bu. Nggak bisa, kita jangan melihat ke sana, karena bukan itu standar kebaikan. Hati-hati, standar kebaikan bukan di sana. Ya, oleh karena itu
Jangan menghalalkan segala cara, apalagi riba, hanya untuk mengejar kesenangan dunia yang sementara. Oke? Nah, sekarang kita terusin ayatnya, ya sawang sinawang kalau kata orang Jawa. Tuh. Kalau kata orang Betawi, apa? Nggak tahu ya? Iya, saya juga nggak tahu, ngarang aja nih. Kelihatannya. Ya, habis baterainya. Nah, jadi kita lanjutin ke surat Al-Baqarah ayat 278. Boleh Bu Safera? Belum baca kan tadi ya? Di salah 3, silakan. Baterainya habis. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 278. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Safera. Ini peringatan dari Allah. Wahai orang yang beriman. Lihat, meninggalkan riba Bu, tahapannya sulit memang. Orang beriman disuruh bertakwa dulu. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya kan? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Baru tinggalkan dosa riba. Tuh. Makanya ninggalin riba memang bukan hal mudah. Ninggalin riba itu memang, makasih banyak sebenarnya. Ninggalin riba itu bukan mudah, memang betul ya. Surat Al-Baqarah 278. Tahapan meninggalkan riba itu Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah dulu kepada Allah. Baru wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang punya riba, yang udah masa lalu udah, yang masih tinggalkan kata Allah. Dan ini sebagai bentuk apa? In kuntum mu'minun, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah. Hari ini banyak orang yang mau ninggalin riba, tapi dia mikir-mikir, ntar kalau saya nggak ngeriba, ntar nggak punya barang dong. Nah ini kan bukti iman ya. Kalau saya berhenti kerja dari lembaga riba, nanti saya makan dari mana dong? Kok bunuh ketawa-tawa sih? Ya Bu ya, sama Bu, saya juga pelaku riba dulu ya. Sekarang berjuang meninggalkan riba. Sesakit apapun tinggalkan. Ya. Makanya kita harus kuatkan iman dulu Bu, supaya kuat meninggalkan riba. Dari iman takwa dulu, naik dulu jadi takwa. Kenapa ninggalin riba berat? Yang ngebantah banyak Bu, bener nggak? Nanti yang mempengaruhi banyak, bener nggak? Bener nggak yang mempengaruhi banyak kan? Jangan Bu, sayang dikit lagi, kan gitu ya. Bu, emang kita tahu kalau kita bakalan selamat ya? Jangan-jangan meninggal dunia ribanya belum selesai gimana? Coba. Dan hari ini orang kan yang menasehati itu menurut prasangka dia aja. Benar nggak? Mereka memberi nasihat nggak pakai ilmu, cuma pakai prasangka. Dan bagi yang nggak mau meninggalkan riba, apa kata Allah? Burika di tanah datar, silakan. Kita ayat 279-nya. Surat Al-Baqarah 279. Terima kasih Ustadz. Surat Al-Baqarah ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Terima kasih Bu Rika. Lihat, Allah Maha Adil. Kalau kamu tidak mau berhenti, ditantang perang sama Allah, ya Bu ya. Tapi kalau mau berhenti, halal milikmu yang masa lalu, benar nggak? Allah nggak mau ambil Bu. Kalau misalnya ibu baru tahu sekarang, ayah bunda baru tahu sekarang, halal yang masa lalu. Ya, silakan dipakai yang masa lalu, silakan. Allah nggak hukumnya haram tuh, halal milikmu masa lalu. Yang penting berhenti. Karena banyak dari kita nggak paham riba, banyak dari kita nggak tahu riba. Ya, saya juga baru tahu 2017 kok, ya kan? Baru meninggalkan riba 2017 Bu. Dan kalau ditanya, kalau orang ngomong sekarang tuh, enak ya Ndra,
kamu mah sekarang udah enak. Iya, dia lihat sekarang, Bu. Dia nggak lihat 2017. Ya, Bu. 2017 tuh berat, memang meninggalkan riba berat. Saya nggak bilang gampang, makanya Allah udah mengingatkan. Apa kata Allah? Iman dulu, takwa dulu, baru tinggalkan riba. Supaya apa? Supaya nggak gagal, tobatnya nggak gagal. Karena kalau tobat riba gagal itu sedih sekali, Bu. Ya, nggak enak banget gitu. Ya, jadi ayah bunda pahami itu. Pertama, sebentar ini ada telepon masuk. Lagi ngisi kajian ya, terlihat. HP-nya dipakai buat internet. Kalau telepon masuk nanti internetnya putus. Ya, jadi dijawab dulu. Oke, jadi meninggalkan riba itu mutlak harus. Karena apa? Karena kita perang lawan Allah dan perang lawan Allah nggak bakalan menang, ya kan? Tuh, Kang Irgi kalau berantem sama Pak Komar ada peluang menang nggak? Enggak, Ustaz. Iya, kemungkinan bisa aja lah, ya kan? Ya, tapi kalau kalau perang lawan Allah ada peluang menang nggak? Nggak Nggak bakalan, mungkin. nggak mungkin sudah. Makanya udahlah kita rasional aja lah. Tuh. Kalau tuh kata Bu Zalia juga, kalau Kang Irgi sama Pak Komar ada mungkin menang, masih bisa saja. Apalagi kalau Pak Komarnya meleng terus kita tembak dari belakangnya kan bisa menang ya. Tuh. Tapi yang kalau lawan riba udah nggak bisa dah. Riba betul-betul diam-diam menghanyutkan, diam-diam menghancurkan. Makanya Allah bilang yamhaqullahu riba wa yurbis sodaqah. Allah tumbuhkan dulu, dihancurkan kemudian. Ya. Dan lihat ayah bunda, kalau udah sukses baru susah. Itu kan stresnya lebih berat ya. Benar nggak? Udah kaya, udah pernah banyak duit, udah punya mobil banyak, lalu dihancurkan sama Allah. Stresnya kan lebih berat kan? Coba bandingkan, kalau kita, gini aja ilustrasinya lah. Atau kita loncat dari tangga 2 meter, sama loncat dari tangga 10 meter. Kira-kira sakitan mana? Iya, karena diangkat dulu, baru dijatuhin gitu loh. Ya, makanya sesulit apapun tetap berjuang untuk berhenti dari riba. Karena riba nggak bakalan menang lawan Allah. Riba diam-diam menghancurkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah tingkatkan dulu, dihancurkan kemudian. Dan ingat, ayat terakhir ya Bu ya. Bu Resi silakan baca surat 20 ayat 124. Pernah ada langsung tidak ada, nah itu mundur tuh, masya Allah ya Bu. Tapi alhamdulillah ya Bu, baru tahu langsung tobat riba ya Bu ya, alhamdulillah ya. Bisa Bu Resi? Oke, silakan Bu Resi. Surat 20 ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sadaqallahu azim. Ya, Syukran. terima kasih Bu Resi. Lihat, orang-orang yang hari ini mengabaikan peringatan dari Allah. Allah bilang jangan riba. Allah bilang apa? Allah bikin apa nanti? Allah bikin hidupnya sempit. Waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Ya, ini bahayanya Bu. Udah dikasih tahu masih ngeyel juga. Allah bikin hidupnya sempit. Bu ya, di lokasi masjid ini Bu, 2 tahun yang lalu ada orang yang datang ke saya untuk konsultasi masalah riba. Saat dia datang pertama kali ke saya, ribanya pinjolnya baru 60 juta. Saya sudah bilang, berhenti Mas, berhenti. Jangan sampai hidup sempit. Saya udah nasihatin, berhenti. Lalu ternyata dia bilang iya, tapi kenyataannya dia nggak berhenti. 6 bulan kemudian datang lagi, nangis-nangis. Sudah berubah jadi 150 juta. Kira-kira hidupnya sempit apa enggak tuh? Sempit karena mengabaikan peringatan. Allah bilang apa? Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dibuat hidupnya sempit. Saya bilang lagi, Mas, berhenti, Mas. Berhenti. Ternyata dia nggak mau berhenti juga. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian datang lagi ke saya habis lebaran kemarin nih, ya. Ternyata hutang pinjolnya baru udah 300 juta. Mengerikan sekali. Hanya dalam waktu setahun 60 juta berubah jadi 300 juta. Ya, oleh karena itu jangan coba-coba.
Kenapa? Riba itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ditinggikan dulu lalu dihancurkan kemudian. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir demikian materinya. Semoga jadi wasilah buat kita untuk berjuang meninggalkan riba, dan jangan lupa supaya rezeki dibuka sama Allah, kita harus tahu ilmunya. Oleh karena itu, jangan lupa ada e-booknya ya, ada e-course-nya yang sudah ada di Meaningful Way, silakan diikuti. Ada 9 langkah yang sudah 9 video yang kalau masalahnya Kang Irgi ya, yang sudah disusun. Salah satunya ya saya juga yang isi materinya. Silakan daftar di sana, silakan ambil ilmunya. Insya Allah Allah lapangkan rezeki kita sehingga dimampukan oleh Allah untuk melunasi riba-riba. Allah alam bisawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Izin ayah bunda semuanya sebelum dimulai, sebelum diisi dengan Q&A atau tanya jawab, ada informasi yang dibutuhkan bagi kita semuanya, yaitu tadi yang disampaikan gurunda kita, e-course ya, video. Jadi e-course itu bukan buku ya ayah bunda semuanya. Di sini ada yang bertanya tadi di awal, jadi bukan buku fisik, tetapi video, rangkuman video dari gurunda kita mengenai apa? Mengenai membuka pintu rezeki. Nah, di sini Ayah Bunda bisa mendapatkan sampai 9, Masya Allah, 9 video. Dari mulai izin juga yang nge-spill Ustaz materinya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua apa itu rezeki, kemudian yang ketiga amazing story, kesimpulan tentang rezeki, cara membuka pintu rezeki, cara mencairkan jaminan rezeki dari Allah, cara mencairkan jaminan rezeki dari Allah part 2, kemudian gimana menjaga hubungan dengan Allah, ciri-ciri orang beriman. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini hanya ayah bunda bisa dapatkan 9 materi ini dengan 49.000 saja. Sebetulnya harga aslinya 149.000, tapi karena Masya Allah ayah bunda senantiasa bersamai, senantiasa ikut kajiannya 49.000. Dan ayah bunda bisa mendapatkan diskon 10.000 dengan memasukkan kode kuponnya, kalau tidak salah tadi dikasih tahu oleh admin, pintu. Nah, nanti insya Allah dapat lagi 10.000. Wah, Masya Allah, barakallah. Ini ayah bunda silahkan bisa dilihat di kolom komentar. Nah, Masya Allah, dapatkan potongan lagi tuh 10.000. Bagi 100 orang pertama mendaftar. Nah, jadi nggak semuanya di sini. Misalnya ada 200 dengan gurunda kita 245. Nah, kalau misalnya ayah bunda daftar 100 saja di sini, berarti tidak kembali atau misalnya tidak mendapatkan potongan diskon. Ini hanya 100 pertama. Barakallahu fikum. Silahkan. Baik, izin pertanyaan pertama karena sudah raise hand dan on cam juga Bu Hajah Endah, silahkan langsung kepada gurunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustadz Irgi, Ustadz Indra Firmansyah. Izin bertanya Ustadz. Alhamdulillah, barakallah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketemu lagi dengan judul materi riba yang pernah Ustadz sampaikan dulu. Udah lama sih Ustadz Indra Firmansyah sampaikan juga. Cuman jadi pertanyaan saya juga mengenai arisan itu kan dulu pernah Ustadz sampaikan. Arisan itu riba ya. Jadi sampai sekarang saya bertanya-tanya bagaimana kalau arisan itu prinsipnya kita kan suka tabungan lah gitu kan, ikut arisan itu. Itu bagaimana hukumnya gitu loh, Tat. Dan di mana dipandang ribanya gitu loh istilahnya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Emang benar kata Ustadz, saya dulu pernah riba juga, Tat. Itu bukannya kita tambah sukses, tambah sejahtera, malah makin kita utang banyak, malah kita jadi kolektor, malah pusing. Jadi sekarang ya setelah para gurunda TRF PPA memberitahu, saya udah berhenti riba, bersyukur aja dengan apa yang saya peroleh, saya kelola kembali. Gitu. Yang saya tanyakan itu sih Ustaz, maksudnya saya bertanya terus sih. Ya, makasih Ustaz, mohon jawab. Pertama Bu ya, sebetulnya yang namanya arisan itu kan akadnya hutang. Orang yang dapat berarti orang punya hutang. Orang yang belum dapat berarti ngutangin, kan gitu ya. Tuh. Prinsipnya hutang adalah nggak boleh ada
tambahan manfaat yang diterima oleh orang yang memberikan hutang. Biasanya yang namanya arisan, yang dapat itu rumahnya dipakai buat kumpul, ya benar nggak? Biasanya kan begitu kan? Tuh. Berarti yang rumahnya dipakai buat kumpul memberikan manfaat buat warga, buat anggota lain yang minjemin, ngumpul-ngumpul di rumahnya. Ya, kadang-kadang meskipun konsumsinya patungan, tapi saya yakin yang punya rumah biasanya nambahin tuh, nggak mungkin pas kok, ya kan? Ya ada tambahinnya, berarti dia ngasih makan orang juga, minjemin sendoknya juga, minjemin piringnya juga. Padahal kalau nggak ada arisan, ada nggak kumpul-kumpul di rumahnya? Ada nggak kira-kira? Nggak pernah, ya kan? Kalau nggak ada arisan, nggak pernah kumpul-kumpul di rumahnya. Tuh. Ya, meskipun alasannya buat nabung, kan nabung nggak perlu arisan, Bu. Hari ini nabung terbaik apa? Nabung terbaik simpennya di mana, Bu, kira-kira? Nabung terbaik hari ini emas batangan, Bu, ya, logam mulia. Tuh, kenapa? Karena logam mulia itu nggak akan turun harganya. Saya pernah cerita dulu umroh tahun 2010, butuh 400 gram emas. Maaf, 400.000 butuh 80 gram emas karena 32 juta kali 400.000. Sekarang, Bu, umroh yang 50 juta sekalipun, Bu. Coba 50 juta dibagi 1,5 juta harga emas sekarang ya. Tuh, Bu, coba berapa gram kira-kira? 40 aja nggak nyampe, Bu, 35 kali ya. Ya, 35 gram emas. Berarti kalau kita nabungnya emas, umroh itu harganya naik apa turun? Turun. Ya, turun. Dulu tahun 2010 butuh 80 gram emas untuk umroh, tahun 2024 cuma butuh 35 gram emas untuk umroh. Berarti umroh tuh naik apa turun, Bu? Turun harganya. Ibu beli mobil Toyota Avanza, pertama kali keluar tahun 2003-2004, 100 juta harganya, Bu. Sekarang Toyota Avanza harganya 250 juta. Ya, Bu. Dulu waktu 2003-2004, ada yang tahu nggak, Bu, harga emas berapa? 2003. Cuma 100.000 apa 200.000 ya? 250-an lah paling mahal. Berarti kalau 100 juta dibagi 250.000 butuh 400 gram emas. Bener nggak? Sekarang 250 juta dibagi 1,5 juta. Beli Toyota Avanza cukup berapa? 200 gram emas cukup, Bu. Dulu butuh 400 gram emas. Jadi kalau nabung jangan arisan, Bu. Itu salah kalau nabung arisan. Tuh. Kenapa nilai uangnya turun dan kita ngutang? Simpen emas batangan. Ya, karena harga emas naik terus, nggak akan ada ruginya. Gitu ya, Bu Endah ya. Jadi belajarlah untuk menerima syariat tanpa perlu alasan. Ustadz, alasannya kan nabung. Ada lagi yang alasannya silaturahmi, Ustadz. Kalau nggak silaturahmi, teman-teman nggak datang, saudara-saudara nggak kumpul. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya keluarga besar, ibu saya itu 8 bersaudara. Ya, sekarang sudah sampai cicit, kalau dijumlahkan orangnya hampir 200. Tuh kalau kita kumpul-kumpul hadir semua, nggak ada arisannya, Bu. Nggak pakai arisan. Padahal kalau kumpul-kumpul pada ngongkos sendiri, pada makan sendiri, Bu. Tapi kalau disuruh kumpul itu pada semangat, Bu. Kenapa? Karena ada yang lucu. Jadi kita tuh nggak bikin ngumpul karena arisan, ngumpul karena rasa cinta ya, Bu ya. Rasa cinta, kita seneng kumpul sama saudara gitu. Gitu ya, Bu aja ya. Jadi arisan itu kenapa ada ribanya? Karena yang dapat duluan biasanya memberikan fasilitas. Fasilitas rumah, kadang-kadang nambahin makan, dan lain-lain. Makanya saya pernah bilang, kalau masih ngotot juga mau arisan, arisannya di tempat yang netral, Bu. Di rumah makan yang netral. Yang makannya bayar sendiri, datangnya masing-masing, pulangnya masing-masing, jangan nebeng. Takutnya nanti nebeng sama yang dapat. Nah, nanti itu nama dapat fasilitas namanya ya. Gitu ya. Kalau masih ngotot juga mau arisan di tempat yang netral, makan bayar sendiri, datang dan pulang sendiri, jangan nebeng. Yang keempat, kasih tahu sama anak sama suami, ahli waris. Kalau saya meninggal dunia, arisan saya udah dapat, tolong bayarin. Ya enggak? Karena apa kata Allah? Tidak akan masuk surga orang yang belum lunas hutangnya. Satu.
Kata Rasulullah kedua apa? Nyawa manusia terkatung-katung antara langit dan bumi selama hutangnya belum lunas tuh. Ini arwah gentayangan, Bu. Ya kan? Gentayangan lah kalau bahasa kita zaman dulu ya. Tuh, mau Ibu digentayangin sama yang belum lunas hutangnya? Pak, ikhlasin hutang saya, Pak. Coba, ya kan? Gitu ya. Enggak, ini bercanda ya. Tapi betul, hadisnya betul, begitu ya. Nyawa manusia terkatung-katung antara langit dan bumi selama hutangnya belum lunas. Ini Rasulullah yang ngomong. Oke? Gitu ya. Sip, Bu Haja Endah, terima kasih banyak pertanyaannya. Berikutnya silakan, Mangga. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan Ikor sesat di kolom komentar. Alhamdulillah. Boleh, silakan. Ini untuk sebetulnya untuk Ipupon masih ada ya Bunda. Jadi kalau misalnya ada terkendala, mungkin Bunda-bunda baru pertama kali uh, uh, menggunakan e-course ini. Jadi insya Allah admin akan membantu. Kata udah juga habis kuponnya. Kalau dari admin Karona masih ada katanya. Jadi kalau misalnya ada kendala, silahkan apa? Kalau misalnya ada kendala bisa langsung di PC ke langsung ke Kak Putri. Baik seperti itu. Ustadz mohon izin di sini ada pertanyaan di kolom chat serta di raise hand. Bagaimana Ustadz? Mohon petunjuknya. Silakan, silakan. Nanti yang di sini aja dulu, yang raise hand dulu. 3 ini ya. Yang lain kalau udah nggak ada nanya, kalau tunjuk tangan setelah ini kita nggak kasih. Saya mau komentarin beberapa pertanyaan yang ada di komentar. Jadi yang raise hand dulu kita kasih. Setelah 3 ini, Bu Winda, Bu Zalia, sama Bu Prit Rohmulyanti. Setelah itu nanti kita komentarin beberapa pertanyaan di komen ya. Silakan. Kita langsung ke siapa? Baik, Bu Winda dulu ya, Kang Alhamdulillah. Winda. Langsung ke Bu Winda dari Lamongan. Silakan Bu Winda langsung pertanyaan kepada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini mohon pencerahannya. Saya itu masih bertanya-tanya ya dari dulu itu untuk masalah kita berhubungan dengan bank gitu, Ustadz. Itu apa termasuk riba atau gimana secara kalau gaji sekarang itu kan ditransfer dari bank gitu ya, Ustadz. Ya. Terus ya itu caranya bagaimana agar kita terhindar dari riba gitu, Ustadz. Ya, Bu, oke. Saya harus tegaskan sama semua di sini ya. Yang haram itu riba. Yang haram itu riba. Bank tidak haram. Oke? Yang haram itu riba. Produknya bank ada yang haram, yaitu produk yang mengandung riba. Jadi jangan mengharamkan banknya. Bank itu lembaga. Cuma karena ada produk yang riba, akhirnya jadi salah. Lihat. Al-wasilatu ilal harami haram. Semua upaya menuju yang haram, maka dihukumi haram. Oke? Jadi minjem duit ke bank, jadi haram. Lalu gimana caranya sekarang? Saya juga nyimpen uang di bank. Tapi saya hanya nyimpen uang di bank yang titip akadnya wadiah tanpa ujroh. Jadi saya punya tabungan di bank syariah yang tidak ada bunganya. Itu satu. Yang kedua, saya hanya menggunakan fasilitas bank buat bayar kebutuhan saya. Bayar listrik, bayar sekolah, transfer ke orang lain. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas bank untuk utang. Beli mobil, beli motor udah nggak pernah. Ya, kalau saya beli token listrik pakai bank, iya nggak apa-apa, itu halal. Dan akadnya ijaroh. Setiap kali beli token listrik kan ada administrasi kan 3.000 kan. Nah itu halal Bu, nggak masalah. Itu akadnya ijaroh. Boleh, silakan saja. Cuma jangan minjem uang ke bank. Mau bangun rumah, pinjam duit ke bank. Mau beli mobil, pinjam duitnya ke bank. Mau bikin usaha, pinjam duit ke bank. Gitu. Ya, jangan. Kenapa? Karena akad hutang di bank itu mayoritas riba. Ya, mayoritas riba. Jadi saya nggak bisa juga langsung menghukumi riba. Harus dilihat dulu akadnya, gitu ya Bu. Jadi Ibu kalau hari ini terima gaji dari bank,
Ya nggak apa-apa Bu. Nanti Ibu terima aja, pindahin ke bank yang ke tabungan Ibu yang akadnya wadiah tanpa bunga, tanpa ujroh. Itu Bu. Ya, oke, gitu ya Bu ya. Misalnya Ibu masih punya tabungan, punya rekening buat terima gaji bank konvensional. Begitu gaji masuk, ambil semua, pindahin ke bank syariah yang akadnya wadiah tanpa ujroh. Ya Bu, gitu. Bank yang konvensional dikosongin aja, cuma sekedar buat nerima gaji saja. Kalau nggak nerima gaji lagi, tutup Bu rekeningnya gitu. Ya, ya gitu ya. Jadi saya memakai rekening bank konvensional dulu hanya untuk menerima pembayaran kalau ada orang yang belanja. Ya, gitu. Kalau udah nggak ada yang beli ke situ, ya saya tutup. Apalagi sekarang kan bank syariah udah ada fasilitas-fasilitas ya. Kalau transfer antar bank ada yang gratis ya Bu ya. Kalau dulu kan 6.500, sekarang turun jadi 2.500. Sekarang bahkan ada yang nol kan ya Bu ya. Misalnya fasilitas apa itu flip, ya kan gratis kan transfer antar bank kan. Ya sudah, udah dimudahkan kok. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi sekarang. Ya, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu gunakan bank hanya untuk titip uang tanpa bunga. Jangan beli emas nyicil di bank, haram. Karena beli emas nggak boleh nyicil. Clear ya? Jadi pakailah bank hanya untuk titip uang tanpa bunga, lalu dipakai buat beli token listrik, buat beli pulsa, buat transfer ke orang, buat bayar sekolah, buat apa lagi kira-kira? Buat transfer ke saya boleh juga. Ngarep banget ya. Ini Ustadz apa-apaan sih ini? Ngarep bener sih. Oke, gitu ya Bu Winda ya. Terima kasih. Jazakallah khairan, kasiran, Apaan Ustaz. ya Bu? Iya kan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah Sama-sama. terjawab Bu. Langsung Ya, kepada Bu Jaliyah. Silakan Bu Jaliyah langsung kepada Gurunda. ya. Ya Ustadz, sebenarnya hampir dijawab tadi sama Ustadz, karena Ane pengen nanya. Ane kan Mm-mm. masih punya BRI Ustadz, Ya, BRI. wah, Terus ini yang Ane punya cuma, BRI ternyata orang kaya dia. oh bukan Bukan Ustadz, ya? maksudnya Saya punya pikir ibu yang punya tabungan di BRI itu. BRI. Ya Tahu Allah, tahu amin gitu ya mas saya Allah. mau minta modal ya sama yang punya BRI. Bukan Ya Ustadz, bu, maksudnya silakan. masih punya apa numpang lewat gitu kayak Ustadz tadi Ya, bilang numpang lewat ya, di rekening. Justru kosong Ustadz. ya, ya, ya. Boleh ya Ustaz? Atau lebih baik dipindahkan saja ke BSI ya? Saya punya BSI-nya, cuman waktu bisnis ayam itu orang-orang banyak mintanya BRI gitu. Ya udah akhirnya saya Ya, masih aktif di BRI-nya itu. Apa tutup saja, pindah lagi saja ke BSI ya Ustaz? ya bu, kalau sekarang mah sebaiknya tutup aja. Kalau ada orang yang mau mau transfernya ke rekening BSI terus dia bilang wah bayar nggak apa-apa, bayar ibu yang nanggung gituin aja. Kalau saya dulu gitu bu. Ya, karena Hmm. banyak orang yang Ya. berpikir wah kalau beda bank kan bayar Ndra gitu kan. Saya bilang Hmm. udah yang bayarnya saya yang nanggung, potong aja gitu. Ya Bu, Oh. ya kan? Terus yang Ya, kedua saya pengen itu Ustaz, nguatin teman-teman yang arisan. Saya kan pernah WA Ustaz ya, tentang arisan itu. ya. Sebenarnya kita ketakutan aja, Ustadz. Waktu Mm-mm. awalnya juga aneh ketakutan, karena aneh sebenarnya udah nggak ikut-ikut, cuman yang Mm-mm. ada yang kemarin yang masih tinggal dikit lagi, karena grup sekolah Mm-mm. yang 9 tahun aneh nggak pernah ikut mereka, tapi semenjak suami nggak ada, Ya, aneh bisa ikut arisan. ya. Tapi karena bersamaan dengan itu kan akhir-akhir ini kita suka bahas tentang arisan, dan arisan itu Mm-mm. termasuk riba. Aneh Ya, pengen ninggalin. Cuma kemarin masih ada ragu. Iya ya, kayak oma-oma juga kan di surau suka bilang, iya nanti saya dikeluarin dari grup. Saya udah bilang duluan mm-mm. gini, teman-teman, kita terus terang aja seperti kayak kata Ustadz kan, terus terang apa-apa itu bilang terus terang, jangan bohong gitu kan. Saya bilang, teman-teman, mohon maaf, saya nggak ikut arisan lagi ya gitu. Terus teman-teman pada nanya, emang kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa. Cuman saya nggak mau punya utang. Yang lain malah bilang, oh iya ya, malah dukung gitu Ustaz. Terus saya bilang, Ya, tapi saya masih pengen tetap apa silaturahim, karena sebenarnya arisan mereka nggak pakai
nggak pakai di rumah orang, nggak. Kita ke tempat-tempat makan yang murah-murah gitu loh, Ustadz. Ya, Sekarang kan banyak yang baru-baru buka, kadang mereka di situ terus bayar sendiri, berangkat dan pulang sendiri gitu, Ustadz. Tapi ya, karena Ustadz jawab kan waktu itu doyan banget ngutang, ya udahlah, ora usah. Jadi saya nggak ikut ya. gitu, Ustadz. Masa. Sebenarnya asal kita mau terus terang aja, nggak usah takut untuk tidak silaturahim gitu loh. Banyak cara. Ya, Gitu aja, terima Ustadz. kasih. Ya, terima kasih Makasih. Bu Zalia. Prinsipnya cuma satu kan, prinsipnya cuma satu. Kita itu nggak boleh punya prasangka, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu stanibu, wahai orang yang beriman, hindarkanlah kebagian besar prasangka. Kita tuh takut kan prasangka. Kalau berhenti dari arisan nanti dimusuhin, itu kan prasangka ibu. Belum tentu terjadi, udah punya prasangka saja, gitu ya. Jangan banyak prasangka. Terima kasih Bu Zalia udah menguatkan para ibu-ibu pejuang arisan. Pejuang arisan, ya, ya udahlah, kalau nggak penting nggak usah diikutin lah, ya kan? Oke, ahlul arisan. Oke, silakan Bu Frit Roh Mulyati, silakan. Ibu Prit ini apa? Wasit ya? Prit, oh bukan ya? Bukan Pak, dari dulu emang begitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu ya, bercanda. Saya orangnya suka Iya bercanda nggak ya, apa-apa, Bang. emang sering dibercandain dari kecil. Orang-orang semua pada bercanda semua. Itu tuh dipanggil polisi tuh begitu. Sering saya nggak tahu, orang tua saya kasih nama itu. Alhamdulillah. Oke Bu, silakan. Apa pertanyaannya kira-kira? Begini Pak, apa ini kan punya utang riba anak saya, tapi dia pakai nama saya. Saya kan nggak tahu waktu itu tahun 2018 sampai sekarang belum lunas karena nggak bisa ngelunasin, gimana tuh sampai ratusan juta soalnya pinjemnya. Ya. Itu gimana ya? Saya bilang udah nggak usah ngini lagi. Dia malah pinjem lagi ke riba bank konvensional. Saya sebel banget, saya udah marahin, udah kasih tahu. Tapi gimana ya? Mau bayar, saya juga mau jual aset susah. Belum kejual-jual untuk bayar utang semuanya. Itu gimana ya Ustadz ya harusnya? Ya. Oke. Baik, Bu Frit Roh Mulyati. Pertama Bu, yang namanya dosa harus di stop dulu. Kalau dosanya tidak di stop, maka Allah nggak akan tolong. Ya, nggak mungkin Allah menolong orang berdosa, Bu. Benar nggak? Ya kan? Ya. Yang ditolong sama Allah adalah orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali ke jalan yang benar. Itu adalah orang-orang yang insya Allah akan ditolong Allah. Buktinya apa? Dalil pertama, silakan surat 29 ayat 69. Ya, Allah bilang begini, surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuh, orang-orang yang mau berjihad menuju kami, pasti kami tuntun dari petunjuk dari sisi kami itu. Ya Bu, makanya harus berhenti. Atau surat lain, surat 16 ayat 110. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Surat 16 ayat 110. Allah bilang apa? Allah adalah pelindung bagi orang yang berhijrah. Setelah berhijrah dia kena ujian, tapi dia tetap berjihad dan bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah setelah rangkaian tadi itu, rangkaian tobat, hijrah, kena ujian, dia tetap berjihad dan bersabar, adalah pelindung, adalah penolong, dan ghafurur rahim, maha pengampun, maha saya penyayang. Jadi kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, kalau mau dapat pertolongan Allah, dosanya harus di-stop dulu, Bu. Jadi ibu tapi harus itu tegas. gimana Bu nyetopnya? Nyetopnya bagaimana tuh Ustadz? Jangan Apa dibayar, harus stop bayar? Bu, udah berhenti. Tapi bayarnya belum tahu, belum bisa. Ya, Belum ada nggak apa-apa. caranya. Dia Nanti kan Allah udah datangkan berusaha. rezekinya, Bu. Saya itu dulu berhenti dari riba 2017, begitu berhenti juga nggak bisa bayar. Dan alhamdulillah baru mau lunas di 2024, Bu. Ya, berjuangnya sekian lama betul. Dan ada orang yang tobat riba sekian tahun baru selesai, ada. Tapi diberhentiin dulu. Kalau nggak diberhentiin, bagaimana mau mendatangkan pertolongan Allah? Ibu mau jual aset, kalau Allah nggak mau lakuin gimana? Bisa nggak? Tapi kalau diberhentiin gimana? Saya kan gaji saya yang dipotong.
Terus anak saya ngasih saya, anak saya udah gak sanggup Ya itu kasih saya resiko, lagi. Bu. Itu resiko. Anak ibu harus bertanggung jawab, harus berhenti sekarang. Dan ibu Iya, jangan tolongin lagi. Ibu jangan tolongin lagi, Bu, ya. Ibu jangan tolongin anak ibu lagi untuk berbuat dosa. Kalau ibu nolongin anak ibu berbuat dosa, maka ibu ikut dosa juga. Ya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Jadi apapun alasannya, mau ibu bilang gaji saya dipotong dan lain-lain, ya harus berhenti. Harus berhenti, apapun resikonya. Saya berhenti dari riba, berhenti gaji saya. Bukan cuma dipotong, gaji saya berhenti, Bu. Saya kan kerjanya di dunia keuangan. Saya kerjanya di dunia riba. Jadi begitu saya berhenti, bukan dipotong gaji saya. Orang saya berhenti gajian, Bu. Ya, di sini 239 orang sama jamaah yang ada di sini. Tahu nggak gaji saya dulu waktu kerja berapa? Ada yang tahu nggak? Saya pernah sebut loh. Tuh. Nah, kedengeran nggak, Bu? Berapa? Tuh, Bu, lihat, Bu. Ibu boleh baca komentar, Bu. Saya udah pernah sebut gaji saya segitu. Tuh. Ya. Dan saya waktu berhenti dari riba, bukan dipotong gaji, kehilangan gaji sebesar itu, Bu. Kira-kira, Bu, besar mana yang lebih pusing, dipotong gaji atau kehilangan gaji sebesar itu? 260 juta tuh sebulan. Oke? Resikonya harus dihadapi. Stop dulu dosanya. Kalau ibu nggak mau stop, anak ibu nggak mau tegas sama anak ibu, dia minjem duit lagi, ibu tolongin lagi, sampai kapanpun nggak akan selesai. Ingat rumusnya, yamhaqullahu riba wa yurbi sodako. Dinaikin terus lalu nanti dibikin stres, Bu. Jangan mau ya, Bu ya. Ibu harus berhenti total. Jadi mau nggak mau, anak ibu harus ibu paksa berhenti. Kalau kamu nggak mau berhenti, nggak, ya udah, ibu nggak usah bantuin, sudah selesai. Ya, lihat. Kalau ibu pakai dalil surat 11 ayat 44, 45, 46. Anaknya Nabi Nuh. Apa kata Allah? Anaknya Nabi Nuh itu perilakunya bukan perilaku yang baik. Jadi dia bukan anakmu. Makanya banyak orang yang melihat anaknya nggak nurut sama orang tua, nggak mau ikut syariat Islam, diusir. Nggak dianggap anak lagi. Saya pernah tanya, kenapa diusir? Dalilnya surat 11 ayat 45, 46. Kata Allah, anak yang tidak nurut sama orang tua, tidak mau ikut syariat, itu bukan keluargamu. Betul, Pak. Coba. Kan Nabi Nuh pernah komplain kan di surat 11 ayat 45. Ya Allah, katanya engkau mau menyelamatkan anakku. Anakku adalah keluargaku. Allah bilang apa di ayat 46-nya? Surat 11 ayat 46. Dia bukan keluargamu. Karena perilakunya bukan perilaku yang baik. Coba kalau nggak percaya baca surat 11 ayat 46. Ya, benar nggak, Bu? Bu Rika udah buka. Surat 11 ayat 46. Benar ya, Bu ya? Tuh. Gimana rasanya punya gaji 250 juta? Wah, kalau ditanya ya, saya senengan sekarang, Bu, beneran. Oke, gitu ya, Bu Prit ya. Jadi apapun resikonya, ya Ibu harus hadapi. Meskipun dipotong gaji dan lain-lain. Oke, saya sedikit, Kang Irgi, mau sampai jam berapa kira-kira Kang Irgi mau dibatasi? Berapa menit lagi? Mungkin sekitar 2 atau sampai 3 pertanyaan singkat. Oke, siap. Ustaz boleh Baik, kalau ya. Di kolom komentar di sini ada pertanyaannya, gimana caranya kalau beli emas nyicil? Emas nyicil haram, nggak boleh beli emas nyicil. Beli emas harus tunai, yadan biyadin, tangan ketemu tangan, HA wa HA. Tunai ya Bu ya. Ibu harus ketemu orangnya, bayar tunai. Jual beli emas online boleh nggak? Nggak boleh, harus tunai. Kecuali pakai akad wakalah. Akad wakalah, ada yang mewakilkan untuk beli. Ya, tuh, Ibu kalau mau beli emas online, saya referensikan satu merek punyanya Ustadz Umar Mita, Nafis Gold. Mereka sudah pakai akad wakalah. Ya, saya mempromosikan, nggak ada urusan, saya nggak ada afiliasi sama beliau, nggak. Ya, cuma mau ngasih tahu aja kalau mau beli online secara halal ke Nafis Gold, punya Ustadz Umar Mita. Oke, berikutnya apalagi di sini nih. Saya ada investasi 1 juta, untungnya 30 juta, jangan diikutin, nipu. Bagaimana orang investasi bisa dipastikan untungnya 30 juta? Kaidah fikihnya Bu ya, ini harus dipahami kaidah fikih. Kaidah usul fikih untuk untung. Al-ghurmu bil gunmi. Al-ghurmu bil gunmi. Keuntungan berbanding lurus dengan kerugian. Lihat. Kalau orang bisa ngasih untung 30 juta, berarti ada risiko rugi Bu. Yang namanya investasi itu nggak mungkin untung terus. Lalu orang bisa bilang pasti untung, bohong. Untungnya 30 juta, jangan ikut, nggak ada. Ya,
Yang namanya bisnis itu al-ghurmu bil gunmi. Yang namanya untung berbanding lurus dengan kerugian. Jadi jangan diikutin tuh yang kayak gitu ya. Yang kedua, bagi hasil, bukan bagi dari modal ya. Karena ada orang yang bilang begini, nanti kalau investasi 1%, 1 juta, nanti dibayar dikasih 10% dari 1 juta. Kalau 10% dari 1 juta, berarti kan 10% dari modal ya Bu ya. Ini riba. Yang investasi yang benar itu 10% dari keuntungan bersih. Nah itu baru benar. Keuntungan bersihnya berapa kira-kira kalau bisnis? Ada yang tahu? Kalau bisnis untung bersihnya berapa kira-kira? Nggak ada yang tahu, Bu. Harus dijalani dulu bisnisnya. Apakah tiap bulan untungnya sama? Tidak. Ya, makanya kalau ada orang yang menjanjikan untung fix, bohong. Udah. Kok Indra tahu? Saya dulu pernah ngelakuin itu, Bu. Di bisnis saya untung fix. Pada akhirnya apa? Teman saya ada 2 orang masuk penjara. Satu 20 miliar hilang. 22 miliar hilang. Di penjara di Salemba 2 tahun. Yang satu 11 miliar lah di penjara di Cipinang 2 tahun juga. Kenapa? Karena menjanjikan fix profit. Gak ada yang namanya fix profit ya. Berikutnya lagi, Ustadz kalau pekerjaan sales mobil bagaimana? Jual mobil halal. Jualan mobil halal. Tapi kalau jualannya kredit leasing konvensional jadi riba. Oke? Tuh ya. Lihat. Kullu fardin min afrodil amril mubahi idza kana doron au mu'diyan ila dororin hurrima dzalikal fardi wa dhallal amru mubahan. Semua aktivitas yang hukumnya mubah, kalau ada salah satu aktivitas yang bersifat buruk atau mengarahkan ke hal-hal yang buruk, maka yang haram adalah aktivitas tersebut. Ya, aktivitas utamanya tetap mubah. Jual mobil itu mubah, boleh. Tapi kalau jual mobilnya diarahkan ke leasing riba, maka jadi haram. Yang haram adalah jualan mobil dengan ribanya. Jualan mobilnya tetap mubah, boleh. Jadi nggak apa-apa jualan mobil, silahkan. Tapi jangan jual ke arah riba, jangan dijual dengan cara riba. Ya, jadi sales mobil silahkan saja. Masya Allah tahun ini mau keluar, oh bukan salah. Dan amalan apa yang tepat supaya yang pinjam uang segera bayar dan hak dibayar baik? Ya Hayu ya Qayyum atau ya Jabbar, makasih. Amalan supaya orang bayar utang, racunin. Bukan. Amalan supaya orang bayar hutang, Bu. Bu, ini kesalahan kita di masa lalu. Ya, masa lalu kita memberikan hutang ke orang tidak pakai ilmu yang benar. Saya udah pernah sampaikan, yang namanya memberikan hutang itu ujungnya sedekah. Jadi dari awal orang mau berhutang, kita langsung tanamkan mental sedekah. Sehingga kalau dia nggak bayar, sudah kita siap ikhlas. Betul ya? Tuh. Kalau sekarang kita udah kadung, minjemin duit tidak pakai ilmu yang benar. Sekarang dia nggak bayar, gimana? Banyak istighfar. Banyak istighfar, lalu banyak bersyukur. Allah bilang apa kalau beristighfar? Dilipat gandakan harta. Baca surat 71, ayat 10 sampai 12. Orang yang banyak istighfar nanti hartanya ditambahin, ya, dibukain bisnis baru. Jangan fokus nagih utang, Bu. Nagih utang cuma 3 kali aja. Kalau 3 kali nggak bayar, serahkan ke Allah. Kalau kamu nggak bayar, nanti biar kamu bayar di akhirat. Nah, gitu aja, Bu ya. Orang yang beragama akan ketakutan sendiri tuh kalau digituin. Kalau kamu nggak mau bayar di dunia, nggak apa-apa. Nanti saya tagih di akhirat, gitu ya. Nggak perlu sambil marah-marah, santai aja. Tuh. Orang yang punya agama akan takut tuh kalau dia omongin gitu. Bagaimana hukumnya arisan emas? Haram. Nggak boleh ada arisan emas ya. Apakah masih termasuk riba? Iya. Emas nggak boleh dipakein arisan. Kartu kredit iurannya dihapus. Dipakai untuk bisnis gimana? Kalau bayar tepat waktu kan bayarnya sama tanpa bunga. Kalau ibu pakai kartu kredit, meskipun bayarnya tepat waktu, nggak kena bunga. Tapi ibu tanda tangan akad riba. Berarti ibu setuju dengan akad riba. Sama ribanya. Sama kayak gini, tetangga ibu bilang begini, Bu, mohon maaf ya, saya mau bangun rumah bordil. Rumah yang buat pelacuran. Di sebelah rumah ibu. Lalu ibu bilang gini, yang penting nggak ganggu saya. Nah, berarti ibu setuju. Ya kan? Berarti ibu setuju. Kalau ibu pakai kartu kredit, meskipun nggak kena bunga karena bayar tepat waktu, tapi ibu udah tanda tangan setuju akad riba, dosanya sama. Oke? Ustadz, suami kur,
Padahal, oke, memang banyak Bu yang saya bilang tadi, meninggalkan dosa riba itu berat. Ilmunya harus sampai takwa dulu. Jadi kalau suami ibu mau ngajuin kur dan ibu sudah larang, dia tetap mau ngajuin kur, terserah dia. Yang penting kita udah nasihatin. Yang penting ibu jangan bantuin tanda tangan ya, jangan ya. Ustaz saya dipaksa suami saya, tetap nggak mau. Saya pernah dipaksa untuk tanda tangan KPR, saya nggak mau. Ya, resikonya apa? Resikonya diusir dari rumah, tinggal di masjid 3 bulan. Ternyata dengan bersabar tinggal di masjid 3 bulan, Allah datangkan orang baik, ngasih uang 2 miliar buat beli rumah cash. Alhamdulillah. Ada yang pernah dikasih uang cash 2 miliar? Loh, mau tinggal di masjid 3 bulan. Ya, diusir dulu, tinggal di masjid 3 bulan. Ya, Alhamdulillah saya pernah merasakan itu dan Allah datangkan rezeki 2 miliar buat beli rumah. Tuh. Di sini nggak boleh 3 bulan ya. Gitu ya. Alhamdulillah Bu, dengan izin Allah semua perjuangan meninggalkan riba Allah izinkan saya rasain. Jadi saya cerita ini bukan teori, jadi yang saya rasain sendiri gitu Bu, ya. Diusir dari rumah, tinggal di masjid, lalu pertolongan ajaib yang Allah datangkan luar biasa. Oke, terakhir satu lagi, beli emas kontan di BSI tetap disimpan di BSI, ya nggak boleh dong. Namanya beli emas, yang namanya jual beli harus ada yang namanya serah terima ya. Makanya salah satu syarat sah jual beli mahalul akad, barangnya harus bisa diserah terimakan, taslim namanya. Lah ini beli emas tapi barangnya disimpan di BSI, berarti tidak pernah ada serah terima, ya kan? Ya, syarat sah jual beli adalah adanya serah terima. Kita serahin duit, dia serahin barangnya. Lah ini kok beli tapi duit emasnya disimpan di sana, tidak sah, haram. Oke? Beli koin emas ke teman online haram, harus tunai. Nabung emas haram. Nabung emas simpan sendiri di rumah halal. Ya. Nabung emas simpan sendiri di rumah. Ya Bu, jangan nabung emas di bank, ibu ngasih duitnya doang, emasnya disimpan di bank, haram, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena salah satu syarat jual beli adalah harus ada serah terima. Kalau nitip emas di Pegadaian, berarti kan kita terima duit ya. Kok nitip emas? Maksudnya nitip nih gimana nih? Apa cuma nyewa deposit box atau pinjam duit lalu emasnya disimpan sebagai jaminan? Kalau emasnya disimpan sebagai jaminan, lalu kita terima uang, haram. Ya, tuh. Kenapa? Karena ada bunga di situ. Karena Pegadaian di mana-mana ada bunganya. Tapi kalau sewa deposit box, save deposit box di bank, halal, boleh ya. Sewa SDB di bank di Pegadaian kalau ada, halal. Saya pikir itu Kang Lirgi, saya kalau diangkat-angkat ke atas lagi banyak terus ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Yang belum terjawab seperti biasa saya kasih kesempatan DM IG saya, insya Allah tetap dijawab. Maaf lahir batin kalau ada sinyal-sinyal yang putus sambung. Semoga hubungan kita tidak putus sambung. Ya, terima kasih banyak Kang Yengki. Maaf lahir batin. Semangat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ayah bunda semuanya tadi sudah dijawab ya. Masya Allah banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab oleh gurunda kita. Namun pastinya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dan kami menguatkan dan juga mengajak ayah bunda semuanya. Ini materinya hanya sekitar 1 jam, sekira-kira kurang lebih 1 jam setengah ya Ustaz. Namun ayah bunda bisa mendapatkan 1 jam itu dari dikali 9, Insya Allah, atau 30 menit sekitar seperti itu. Jadi ayah bunda semuanya tadi sudah apa? Bu Nur, kemudian Bu siapa lagi nih, Masya Allah, udah dapat e-course-nya, udah daftar juga. Jadi ayah bunda yang hari ini sekitar 230 orang, Masya Allah, yang hadir. Jadi dia mengajak untuk bisa sama-sama belajar secara eksklusif ya, bisa diakses kapanpun ya bersama Ustadz Indra di e-course-nya Membuka Pintu Rezeki. Jadi semoga ayah bunda semuanya bisa ikut, bisa daftar karena insya Allah terjangkau dan juga ayah bunda bisa membuka materinya kapan saja. Dan masih ada kuponnya sampai saat ini, namun tentunya terbatas sampai 100 orang seperti itu.
Barakallahu fikum. Linknya lagi Bu Zaliyah. Bisa dikirim ke admin. Nah, alhamdulillah. Kak Khadijah sudah mengirim ya. Silakan diklik atau disalin dulu, difoto dulu, boleh ya. Kalau misalnya tiba-tiba terputus kajiannya karena waktu, bisa difoto dulu, silahkan ataupun disalin. Seperti itu Ayu Bunda semuanya. Dan kalau yang belum masuk grupnya silahkan chat ke Kak Putri atau misalnya ke Kak Khadijah. Di situ ada more information. Langsung di chat saja. eh, Boleh minta link grupnya karena Gurunda kita insya Allah rutin mengisi di Selasa malam. Nah, boleh dijadwalkan, dicatat ya Ayu Bunda semuanya. Baik. Sudah daftar tapi belum ada konfirmasi. Nanti bisa Teh Novi bisa langsung DM ataupun Japri ke Kak Khadijah atau Kak Putri. Insya Allah nanti dibantu cara aksesnya seperti itu. Barakallah, guru ayah bunda semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan closing statement dari Gurunda Ustaz Indra Firmansyah. Silakan. Baik, Ayah Bunda, riba sekecil apapun dosanya diperangi oleh Allah. Oleh karena itu, sesakit apapun, sesulit apapun, semengerikan apapun ancaman debt collector, tetap tinggalkan. Seserem-seremnya debt collector, manusia biasa, sama-sama makan nasi, Bu. Insya Allah kita bisa lah kalau berantem sama debt collector gitu ya. Tapi kalau berantem sama Allah, Ibu nggak bakalan menang. Oleh karena itu, sesakit apapun, semengerikan apapun, seberat apapun, berjuanglah untuk meninggalkan riba dan jangan buka riba lagi. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah, Bunda tadi sudah ditutup atau closing statement oleh Bunda dapat mengamalkannya dan semoga kita dapat dijauhkan oleh Allah dari dan kemudian juga diberikan kekuatan dan juga tenaga oleh Allah agar dari diubah saya jauh-jauhnya. Baik, kita sama-sama cukupkan ayat bunda semuanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di sempurnakan majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Doakan gurunda kita Ustaz Dinda Firmansyah semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan, keberlimpahan harta yang berkah. Amin ya Allah. Amin. Kami dari Meaningful Ways pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah sehat-sehat, Bunda, Masya Allah. Ibu Semoga selalu kami Allah Subhanahu wa taala. Amin, sehat-sehat. Rasulullah dapat karena takwa di